Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, lanjut kita ngaji sekarang halaman 87 ya. Oke, 87 nyampe malam Jumat bisa sampai cepet lah. Oke, sekarang langsung kita baca, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'alumihi fid dharain amin. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina. Udah jangan ada yang ngantuk, ngerti gak? Wa sunnatil khulafa'ir rasyid. Wa sunnatil khulafa'i itu ataf kepada yang kemarin. Oh, ini mah udah sarah ya. Dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidina yang memberi petunjuk, al-mah yang mengarahkan, al-mahdiyina yang mendapatkan hidayah, wahum dan bermula al-khulafa'ur rasyidin, Abu Bakrin, fa Umaru, fa Utsmanu, fa Aliyun, fal Hasanu. Kalau versi di sini 5, tambahin fal Hasanu radhiyallahu anhum. Wa min huna, dan dari sini keterangan khulafaur rasyidin. Qala ba'dul ulama yuqaddamu ma ujmi'a alaihi al arba'atu. Yuqaddamu didahulukan apa ma khulafaur rasyidin ujmi'a alaihi yang disepakati apa alaihi atas ma al arba'atu siapa al arba'atu yuqaddamu ma al arba'atu yaitu 4 badalnya ma. Summa kemudian khulafaur rasyidin ajma'a alaihi yang sepakat alaihi atas ma siapa Abu Bakrin fa Umar. Wa hadza fi haqqil muqallid. Wa hadza dan bermula ini summama ajma'a alaihi Abu Bakrin fa Umar fi haqqil muqallidi, itu dalam haknya muqallid. Lalu kok wahada oh khabarnya asarfu berarti. Wahada dan bermula ini ma ajma'a alaihi Abu Bakrin fa Umar fi haqqil muqallidi, dalam haknya muqallid. Asarfu itu mengarahkan fitil kal azminatil qaribati, dalam itu zaman yang dekat, min zamanis sahabati, dari zamannya sahabat. Amma fi zamanina, adapun dalam zaman kita, faqala ba'du a'immatina, maka berpendapat siapa sebagian imam-imam kita, la yajuzu taqlidu ghairil a'immah, tidak boleh apa taklid selain para imam al arba'at yang 4, asy-Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah wa Ahmad radhiyallahu anhu. Itu kalau dulu zaman sahabat, ya kaitannya hukum muaranya kepada khulafaur rasyidin. Zaman kita ya muaranya sekarang udah kepada imam mazhab tadi. Qauluhu abdu alaiha bin nawajihi, bermula sabdanya Nabi, abdu gigitlah siapa kalian semua, alaiha atas sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, bin nawajihi dengan nawajid gigi-gigi geraham. An nawajid fil mu'jamati, dengan
zal yang dititik. Jam'u najilin itu jamaknya lafaz najil. Wahwa dan bermula najil akhirul adrosi itu akhirnya gusi-gusi. Alladhi yaitu adros ya dulu yang menunjukkan apa alladhi nabatahu pada tumbuhnya alladhi. Wah, ini apa nih? Kok alal khilmi? Bukan khilmi itu, coba lu cari no. Tapi yang ada kaitannya pertumbuhan gigi gitu loh. Masa alal khilmi atas sabar kan nggak mungkin kan? Gitu loh. Al khilmi di sini apa maksudnya apa? Ya mungkin ya bangsa gusi atau apa itu. Min fauq apa min fauqa wa asfala, dari atas, wa asfala dan dari bawah, min kulin dari masing-masing, minal janibaini dari dua sisi yaitu atas bawah. Jadi maksudnya nawajid itu jamaknya lafaz najid. Najid itu adalah akhir daripada gusi-gusi yang mana gigi-gigi itu tumbuh di atasnya. Makanya gigi yang paling akhir itu disebutnya gigi geraham kan gitu kan. Gigi yang 4 yang kayak anu kan taring. Nah, kalau ini kan gigi depan, lu yang masih utuh, gue mau udah habis. Paham nggak? Lu paham nggak, Dre? Makanya kalau depan mah biasanya buat gigit. Nah, kalau yang belakang buat ngunyah. Kan begitu fungsinya. Gitu loh. Ya kalau taring, ya itu kayak kelakuan Alvin itu. Ya buat berantem, buat gigit kayak macan kan begitu. Gue sama macan dah kucing ya lah. Iya kan? Kan sukanya kerah dia sama tikus. Tak siapa tahu tikusnya? Lu Erwin, tikusnya ya. Nah, iya kan? Aduh. Itu maksudnya falil insani, maka bagi manusia arbaun bermula 4 gigi ya, berarti 4 gigi ya itu taring itu kalau di sini apa no? Apa? Iya sabar kalimun itu loh. Lah iya. Kalau dipandang dari fa'il insani arbaun, lu masih berapa? Gue mau udah habis sih. Apa? Coba gigi lu apa? Adros itu. Lebih dari 4, masa 4? Iya kan? Kalau 4 mah taring, atas 2, atas bawah 22 maksudnya. Wahada dan bermula ini gambaran abdu alaiha binawajid. Kinayatun itu kinayah, gambaran. Ini kalau batuk kena lagi. Kalau batuk juga salahin apa? Kapan dari tadi batuk tenar aja. Beliau maunya mau. Punya kreatif itu apa? Bilangin nolap jangan begitu lu. Belum batuk dari tadi lu nggak bergeser-geser lu. Masih tahu melulu sepel banget gua. Qauluhu bermula sabdanya Nabi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, dan takutlah, udah diartiin tadi ba itu tegasnya jauhilah olehmu semua, wahdaru dan takutlah siapa kalian semua al akhdha pada mengambil bil umuril muhdatsati dengan perkara-perkara yang baru.
fiddin dalam agama, wattibai ghairi sunanil khulafai dan mengikuti selain sunnah-sunnahnya khulafaur rasyidin. Wa inna dzalika maka sesungguhnya itu al-akhdhu bil umuril muhdasah bid'atun itu bid'ah, wa kullu bid'atin dan bermula setiap yang bid'ah itu dhalalatun. Wahia dan bermula bid'ah lughatan dalam bahasa ma itu perkara karena yang ada apa ma muhtaroan itu dibuat baru, ikhtira dibuat kekinian, ala ghairi misalin atas selain contoh sabikin yang terdahulu. Wasar'an dan lugat menurut syara ma itu apa namanya, lu ngapain yuk, tahu-tahu ngeliat kitab ketawa sendiri gitu. Ini jangan-jangan ketempelan jin. Lu habis dari mana emang? Hati-hati lu Don. Ntar mabuk dia ya, ntar kesurupan, nggak ada apa-apa, tahu-tahu ketawa. Ketawa ke sendiri begitu ya. Wah, bahaya lu. Nah, bener. Wasar'an ma itu perkara uhdisa yang dibuat baru apa ma ala khilafi amri syari'i atas bertentangan perkara syara. Wa daliluhu al-khasu awil amu. Wa daliluhu dan bermula dalilnya. Apa ini? Tiba-tiba daliluhu. Daliluhu dan bermula dalilnya perkara yang menunjukkan bid'ah. Al-khasu itu ada yang khas, awil amu ada yang umum. Fa innal haqqa fi ma ja'a bi syar'u laisa ba'dal haqqi ila dhalal. Fa innal haqqa maka sesungguhnya Allah yang maha hak fima dalam perkara ja'a yang membawa bi dengan ma pasar usara makanya ini ada yang aneh ini. Coba aja. Wa innal haqqa fima ja'a bihi syar'u. Kalau diartiin mah bisa aja diartiin, saya baca gitu loh, cuman runtut kalimatnya itu nggak nyaman bahasa itu gitu loh. Lu sama juga no? Ya, iya wala. Wa innal haqqa fi ma ja'a bihi syar'u walaysa ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau itu mah ayat yang jelas. Fa innal haqqa fi ma ja'a bihi. Nah, terus coba lu cari. Ini gua ngajak mikir lo. Fa innal haqqa mana isimnya inna. Lu cari kalau walaisa ada wawunya. Paham nggak? Harusnya walaisa itu wawunya buang. Baru bisa diartikan. Masa tiba-tiba wa innal haqqa fi ma ja'a bihi walaisa. Laisa itu tidak ada, itu aja. Wawunya buang. Fa innal haqqa maka sesungguhnya perkara yang hak fima dalam perkara ja'a yang membawa bi dengan ma apa asar usara laisa itu tidak ada apa ma. Nah, cuman masalahnya walaisa ba'dal haqqi illa dhalal itu juga ayat. Paham nggak? Walaisa ba'dal haqqi illa dhalal loh. Makanya dalam ini wadaliluhu al-khasu awil amu. Nah, itu oke, nyampe di situ oke. Nah, kemudian masuk fa'inal haqqo fi ma ja'a bi syar'u walaysa ba'da, itu loh yang menjadi masalah. Itu dalam kurungnya aja. Fa'inal haqqo itu jelimet itu. Watang kosimu itu gak itu logis. Gitu loh. Wahya saya ulangi dari atasnya tuh. Wahya lughatan makana muhtaroan ala ghairi misalin sabikin. Wasar'an ma'ujiza ala khilafi amri syari. Wa daliluhu al-khasu awil amu. Fa innal haqqo emang Santi sama Lia ngaji.
ngajar. Ada di atas. Ada lah para. Pergi. Watang qasimul bid'atu ila ahkamin khamsatin. Watang qasimu dan terbagi apa al bid'atu bid'ah ila ahkamin khamsatin pada hukum-hukum yang 5. Wajibatin boleh, wajibatun boleh. Ini sekarang tanggal berapa sih? 16. Oh, 16. Puasa 16 juga. Puasa 16. Oke. Oh itu ini minggu ya? Oh iya. Oh iya sama ya puasa sama ini ya. Udah ngebut lah ngerah. Kal istigholi seperti sibuk, repot, menyibukkan diri bin nahwi wasorfi dengan nahwu dan sorob tuh. Ngaji nahwu sorob tuh bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah wajibah. Loh, nyambung kan? Wa nahwihima dan seperti dan seumpamanya istighol bin nahwi wasorfi. Nah, kalau nggak ada ngaji nahwu sorob, orang baca kitab ngawur aja, baca Quran ngawur aja. Bahkan kemarin saya udah cerita sama kalian, ada ngaku ustazah dari Wahabi, penggemar Wahabi lah paling enggak, nyerang masalah syirik gini-gini, begitu dalil, inasirku, paham enggak? Lah lu ngedalil buaya banget, nggak baca ayat, bukannya inasirka, orang ada inasir, sirku tuh, cuman gak usah saya sebutin. Oke, wa muharramatun dan bid'ah yang diharamkan. Kamadzahibi sairi ahlil bid'ati, seperti mazhab itu namanya madhab semua ahli bid'ah al mukhalifati yang bertentangan li ahli sunnati. Wa mandubatin dan ada bid'ah yang disunnahkan ka akhdasi rabti seperti membangun ya pondok pesantren itu robti wal madarisi dan madrasah. Zaman Nabi mana ada madrasah, bid'ah. Loh. Wa makruhatin dan itu yang dimakruhkan kazu khurafatil masajidi seperti bermegah-megahan bangun masjid. Wah, masjidnya sampai dikasih kelap-kelip, bahkan sampai ada kubah emas, ada pengimaman emas, ada mas berak tiap pagi itu ya. Wah, masjidnya mewah, tapi ada ininya enggak, ada siarnya apa enggak? Wah banyak pak, ya bagus. Watazinil masakhifi dan menghiasi mushaf. Tulisan Quran coba lihatin, pinggirnya ada barisnya ya, sambolnya keren-keren kan? Itu bid'ah. Cuman bid'ahnya makruh, hanya sebatas makruh. Nulis Quran juga bid'ah, karena pada zaman Rasul Quran nggak ditulis. Wa mubahatin dan yang mubahah kata wasuati seperti berlebihan, berkeleluasaan filadha izil ma'akili dalam lezat-lezatnya makanan-makanan wal masyaribi dan minuman-minuman wal malabisi dan pakaian-pakaian. Itu bid'ah mubahah. Lu mau makan KFC kayak mau makan ayam gendeng kayak ya, mau makan ayam tetelo kayak ayamnya habis tetelo, lu makannya gak, terserah lu. Itu mubahah namanya. Mau makan mie kayak mie, mau rebus, mau goreng, mau panggang, mau setengah, yang separuh lu bakar, yang separuh lu rebus, udah terserah lu dah. Itu tawasuk namanya, tawasuk akhir mengakhiri, diberi kebebasan, boleh-boleh aja begitu loh.
termasuk minuman. Lu minum kopi, kalau kopi dulu kan murni kopi ya kan. Sekarang udah lain-lain. Kopi campur mocha. Nanti nggak menutup kemungkinan untuk berikutnya nanti orang ngopi pun pakai sambal. Lo iya kan? Jangan serius ini. Dulu mana ada kopi pakai mocha? Lo iya kan? Kalau kopi susu pun nggak ada yang dulu nggak ada yang disatuin. Kopi ya kopi, susu ya susu. Berarti kan? Nah sekarang varian kopi pun macam-macam. Oh, maka nggak menutup kemungkinan nanti kopi rasa apa namanya pepaya ada, kopi rasa buah-buahan itu ada. Itu termasuk apa namanya bid'ah tapi mubahah. Bid'ah yang dibenarkan, yang diperbolehkan. Wa tausi'il akmami, dan memperbesar ini loh apa? Akmam, lengan baju. Bukan itu model lah, modis lah istilahnya. Model pakaian udah terserah. Lu mau pakaian, apalagi kalau perempuan Indonesia pakai jilbab, ya enggak, sampai dilipat-lipat ada berapa sayap itu, ya enggak, ada 17 apa, berapa lu kalau pakai biasanya? Mau model kayak Dipa, kan emang rada-rada, ya rada-rada, ya enggak, dilipat pinggirannya sampai ada 17. Makanya alhamdulillah karena yang satu yang kemarin ditemuin sama dia udah hengkang dari sini, ya kan? Wah, banyakkan gaya. Wah, itu bid'ah terserah. Begitu loh. Bahkan kalau perlu pakai jilbab atasnya macam-macam loh. Sekarang gaya mah ada model dalamnya patok kelapa. Nanti bola itu belah dua. Bola belah dua buat pegangan, dilapis maksudnya. Wah, modis ya enggak masalah. Itu bid'ah. Tapi bid'ahnya mubah, ya Bung. Lu mau pakai apa namanya motor, kan sekarang lagi aneh-aneh. Motor yang di belakang malah ditaruh depan, ya kan? Atau mungkin Andre, saya habis sebel Pak, nggak punya motor. Nanti kalau saya punya motor Pak, saya mau pakai helm saya bak sampah Pak, ya nggak? Model Pak sampah nggak apa-apa. Ya mungkin Alvin, lu jangan ketawa, lu dengerin lu. Model kayak Alvin, ya enggak? Sama Erwin. Lu apa lu? Ember. Ya udah ember gak apa-apa. Helmnya terbuat dari ember. Enggak masalah, itu bid'ah, tapi diperbolehkan tuh maksudnya. Udah terserah lu dah kalau yang begitu mah. Oke. Termasuk wal musafahati, dan berjabat tangan. Itu dalilnya akibal asri, dalam setelah asar, wasubhi, dan subuh. Ya, itu dalilnya di sini. Jadi salaman kalian sholat itu dalilnya di sini. Makanya kalau Wahabi ngeritik, woi, jabatan tangan, salam-salaman setelah sholat itu nggak ada dalil. Memang nggak ada. Tapi bukan berarti nggak ada itu nggak boleh. Ngerti maksudnya? Yang tidak ada cuman sebatas salaman, itu dikategorikan oleh para imam mazhab kalau versi di sini termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya mubahah, boleh-boleh aja. Termasuk yang kemarin udah dibilang sholat taraweh, Rasul nggak pernah sholat taraweh berjamaah. Yang jamaah itu di era zaman Umar bin Khattab, begitu loh. Rasul nggak pernah sholat cuman 8 rakaat. Rasul tuh sholat 8 rakaat itu bukan hanya di Ramadan. Di luar Ramadan kok 8 rakaat. Itu bukan taraweh. Baru maksudnya. Nah, kok bukan Ramadan aja lah, iya.
itu sholat witirnya Rasul. Kamu maksudnya? Begitu akhirnya di Indonesia dijadikan 8 rakaat, 3-nya witir. Nyambung. Ya artinya sholat tarawih ya memang bukan 11 rakaat. Walaupun itu nggak wajib, terserah. Ente mau sholat tarawih 10 rakaat, mau 18 rakaat, coba aja. Di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram mungkin 10 ya. 10 apa 12 itu. Saya pernah di sana sih 20. Cuman kalau di Masjidil Haram itu kan asal selesai 2 rakaat tawaf. Kalau di Madinah udah jelas-jelas 20. Nyambung nggak? Gitu loh maksudnya. Itu nanti mungkin ada kali di belakangnya. Ini sekarang banyak masalah-masalah yang luar biasa. Termasuk maulid. Maulid itu bukan ulang tahunnya Nabi. Bukan hari lahirnya Nabi. Maulid itu harus dilihat secara utuh biar kalian paham. Dulu itu kan kaitannya Salahuddin Al-Ayyubi. Pertempuran Islam kaitannya perang salib, kalah terus. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memotivasi kaum muslimin untuk membaca sejarahnya Nabi. Nanti maksudnya akhirnya sejarah itu dibuat ya semacam kayak Al-Barjanji, ada tiba segala macam itu, ngerti gak maksudnya? Supaya kaum muslimin ingat perjuangannya Nabi itu begitu loh. Nah, kalau sekarang sih udah nggak anu lah, udah Wahabi udah capek sendiri. Kalau dulu kan ngegas mereka, ya kan? Sekarang mau udah capek, termasuk di Rawobogo ini. Wah, emang awal-awalnya nggak rame, nggak genting apa, rame, gitu. Cuma sekarang mau udah cenderung udah mereka udah bosan sendiri dah, nah, gitu. Oke. Wakot qadimna zalika, dan betul-betul telah mendahulukan siapa kita zalika pada itu aksamal bidah, wali ulama dan supaya bahwa diketahui apa annat Turmudiyah, sesungguhnya Imam At-Turmudzi rafa itu meriwayatkan siapa At-Turmudzi marfu'an pada hadis marfu' tafarraqat al-yahudu ala ikhda wa sab'ina firqatan awis nataini wa sab'ina, tafarraqat bercerai-berai siapa al-yahudu orang Yahudi ala ikhda atas 1 wa sab'ina dan 70 apanya firqatan awis nataini atau 2 wa sab'ina berarti 72 wan nasoro dan cerai-berai itu maksudnya tafarraqat apa nasoro misla dalika pada itu ikhda wasabina atau isnaini wasabina. Yahudi pecah kelompoknya menjadi 71 apa 72, begitu juga Nasrani nyambung. Maksudnya tafarraqat. Watafarraqat dan bercerai-berai, pecah sekte maksudnya. Apa umatku ala salasin wa sab'ina atas 73. 3 dan 70. Umatnya Nabi Muhammad pecahnya 73. Kan kalau hadis yang lain Yahudi pecah 71, Nasrani pecah 72, umat Islam pecah menjadi 73 kalau keterangan hadis yang lain. Nah, kalau versi di sini berarti kan loh ini supaya kalian nyambung loh. Itu kaitannya nanti madhab-madhab sekte-sekte yang ada itu. Kalau di sini Yahudi dan Nasrani pecahnya diselisihkan apakah 71 apakah 72, dua-duanya baik Yahudi ataupun Nasrani. Waruwiya huwa aidan,
dan telah meriwayatkan siapa At-Tirmidzi ya At-Tirmidzi aidon kali juga meriwayatkan pada hadis ini, layak tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israila khadbun na'li bin na'li. Layak tiyanna, sungguh betul-betul datang ala ummati, atas umatku, kama ata, sebagaimana datang, ala bani Israila, atas bani Israel, apa khadbun na'li, melurusinya sendal bin na'li, sendal yang lain. Hatta ingkana minhu man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yadau dzalika. Hatta ingkana, sekalipun ada minhum dari mereka, man siapa orang ata yang mendatangi siapa man ummahu pada maknya man ala niyatan dengan terang-terangan, lakana maka ada fi ummati itu dalam umatku man siapa orang yadau dzalika yang meletakkan siapa man dzalika pada itu ata ummahu. Wa inna bani Israil, dan sesungguhnya bani Israil tafarraqat itu bercerai-berai siapa bani Israil ala Sinta ini atas, bukan Sintayong ya, Sintayong udah nggak jadi pelatih timnas, Sinta ini wa sab'ina, dan 70 apanya milatan agamanya, sektenya. Wa tafarraqat ummati, dan bercerai-berai siapa umatku ala salasin atas 3 wa sab'ina milatan, dan 70 apanya milatan, sektenya, agamanya. Kulhum finnar, kulhum bermula semuanya 73 itu finnari di neraka, illa milatun wahidatun, illa milatan aja lah, kan munazatam pemujab, illa milatan wahidatan, kecuali satu kelompok yang ya satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, bertanya siapa sahabat, man itu siapakah ia bermula milah wahidah ya Rasulullah. Qala, menjawab siapa Rasul, ma ana alaihi washabi, ma yaitu kelompok, awas manya mausul, ana yang bermula saya itu alaihi atas ma, washabi dan sahabat-sahabatku. Kelompok satu yang selamat itu adalah kelompok yang mengikuti saya dan sahabat. Oh. Nah, kalau Wahabi kan kadang-kadang yang diakui ayah Rasul. Nah, iya kan? Rasul diikuti, lah sahabat enggak. Nah, sementara sahabat kan terawih berjamaah sahabat tadi. Dapat kan? Sayyidina Umar. Yang nyusun Quran siapa? Awalnya Abu Bakar kan, pertama-tama. Cuman itu nggak sukses lah. Nah, akhirnya dikumpulkan ulang pada zaman Utsman. Maka sekarang yang beredar resmi adalah Khot Utsmani, maksudnya. Yang banyak banget perubahan-perubahan, yang banyak banget kaitannya mereformasi hukum, itu ya Sayyidina Umar. Itu luar biasa. Kalau Sayyidina Abu Bakar ya enggak sebanyak Sayyidina Umar lah. Itu keren itu. Makanya untuk merubah hukum, menegakkan hukum itu perlu keberanian. Itu Sayyidina Umar itu yang paling keren lah. Ntar makanya baca sejarah biar tahu juga gitu loh. Mana tadi? Warawa Malikun fil Muwatta, dan telah meriwayatkan siapa Imam Malik fil Muwatta'i dalam hadis Al Muwatta. Kalau saya punya Al Muwatta, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, beli ya kan, mursalan pada hadis mursal. Annahu, pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, Rasul bersabdanya begini, taraktu fikum amroini, taraktu meninggalkan siapa saya fikum dalam kalian semua
amro ini pada dua perkara. Lantadillu, yang tidak akan sesat siapa kalian semua. Ma tamassaktum bihima, selagi berpegang teguh siapa kalian semua bihima dengan amro ini. Nah, amro ini itu apa aja? Kitab Allahi wa sunnata rasulih, yaitu kitabnya Allah dan sunnatnya rasulnya. Fa'alaikum, maka wajib atas kalian semua ayyuhal ikhwanu bisukhbati ahli sunnati wal jamaati, dengan bersahabat ahli sunnah wal jamaah, waluzumi tariqatihim, dan netepi tariqatnya ahli sunnah wal jamaah. Fa inna millata apa dulu? Fa in miltum, ya. Oh iya. Fa in miltum, maka jika berpaling siapa kalian anha dari Toreko Ahlussunnah wal Jamaah, tasattat, maka tasattata itu tasattata itu bercabang-cabang gitu. Tasattata maka bercabang-cabang, bercerai-berai apa samlukum, kelompok-kelompok kalian semua. Wamiltum, dan condong siapa kalian semua antariqillahi ta'ala, dari jalannya Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti siapa antum as-subula, pada jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu, maka bercerai-cerai siapa bikum, dengan kalian semua, ansabilihi ai toriki, ai fatamilu, bagasnya condong apa toriko bikum, kepada kalian. Oh, failnya udah ada. Fatamilu, maka condong bikum, dengan kalian semua. Watu farriku, dan mencerai-beraikan kum, pada kalian semua. Apa al bid'ah? Nah, bid'ah itu jamaknya bid'ah. Bid'ah. Antoriqil haqqi, dari jalan kebenaran. Udah, maksudnya Ahlussunnah itu bagaimana sih? Wal maksudu, dan bermula yang dimaksud, wal muradu, dan bermula yang dimaksud, bisunnati, dengan sunnah. Kan torekonya dari Sunnah, maksudnya sunnah itu siapa sih? Toriku, itu jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau ahli sunnah. Nah kalau wal jamaah, jamaah itu wasohabati, dan sahabat, maka aska meleng lagi. Siapa dari ahli sunnah? Siapa kong? Apa katanya? Siapa sunnah? Ahlussunnah siapa? Orang dari tadi berarti meleng aja. Ini biar melek. Makanya disimak nih kemarian. Iya. Ahlussunnah yang dimaksud adalah Nabi, wal jamaah adalah sahabat, maka ahlussunnah wal jamaah torekot yang ngikuti Nabi, dan torekot yang ngikutin sahabat. Sahabat yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu maksudnya biar nyambung. Ini doktrin aswaja ke-NU-an, biar mudeng loh. Tuh gitu. Jangan di depan sama Wahaboy, kalian kelepek-kelepek. Ya, lu pakai peci hitam debit. Emang Rasul pernah pakai peci hitam? Itu mah peci nasional, kayak nasi uduk, kayak bulunanan, nasi goreng kalau perlu gue makan. Lu ngerti gak? Ini ngomong sama Wahaboy jangan pernah serius, bikin bercanda. Ngerti maksudnya? Weh, lu pakai celana cingkrang, lu jahitnya sama siapa? Oh, lu lah sama ikhwan anak. Ikhwan antum gak sahabatnya Rasul, bid'ah antum. Tahu maksudnya? Kapas yang antum pakai bukan kapas yang Rasul pakai. Antum bid'ah. Antum anak antum itu baru tahu rasa.
Obama berani nggak begitu? Hei, nggak digubrak sama Wahaboy. Ya 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 ya. Saya ikut ya, cemen lu. Nyambung nggak? Lu jangan main gertak doktrin aja lu. Kalau antum mau ikut partai anak, antum anu biayain. Tuh, ujung-ujungannya ribet dah. Oke, berunanan itu mah ya. Mana tadi? Waman tabi'ahum, waman dan orang tabi'ah yang ngikutin siapa manhum pada sahabat ala torikihim atas torikohnya sahabat fil aqaidi dalam agenda akidah wal amali dan perbuatan-perbuatan wal akwali dan ucapan-ucapan. Waqat rawan Nasa'i wadarimi bukan wadawimi itu roh itu. Wadarimi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah khatta menulis ya menggambar lana untuk kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumakola kemudian bersabda siapa Rasul hadza sabilullah. Bermula ini tuh sabilullah jalan Allah. Kalau lu mau coba ngelihat dalam kitab Riyadhus Shalihin kan banyak Riyadhus Shalihin di depan. Oh no, denger gak? Nah, coba ntar lu lihat. Ini hadis bab apa itu? Kalau emang kalian tertantang dengan hadis ini, kalian pasti mau buka. Nanti ada gambar di summa qala hadhi sabilullah. Summa khatta. Kemudian menulis, maksudnya menggambar siapa Rasul khututan pada khot-khot, maksudnya garis-garis an yaminihi wasimalihi, dari sebelah kanannya khot yang pertama wasimalihi, dan sebelah kirinya khot yang pertama tadi. Waqala dan berkata siapa Rasul hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitonun. Hadhihi bermula ini kan Rasul apanya gambar satu gambar garis seret, terus gambar garis-garis di kiri kanannya kan gitu kan. Nah ini juga subul garisan jalan-jalan. Nah gitulah maksudnya. Emang tadi ala kulli sabilin, atas itu atas tiap sabil jalan minha dari subul tadi syaitonun bermula setan yaitu yang mengajak siapa setan ilahi pada kuli sabil. Setiap garis, setiap ini, setiap sabil itu ada setannya. Setan pun menggoda, makanya mempunyai pengikut. Apalagi di Indonesia, orang ngaku nabi aja masih banyak pengikut. Umpamanya Aska itu loh, ngaku nabi, ya ngajak Riuk sama Erwin. Emang lu orangnya begitu ya kak? Lu jadi pengikut gua aja. Lu mau Aska punya pendukung. Masa Nabi mangap mulu ya kak? Iya kan? Aduh. Besok lu cukur lu. Lu bertiga lu. Paham gak? Siapa ya? Selain lu siapa yang nyukur? Odon, Kevin, syukur Pin, botakinnya nggak apa-apa. Kalau emang kamu denger sama kupingnya mulu potong ya terserah, tapi urusannya polisi kalau lu yang potong kupingnya ya. Lu Pin, Erwin sama Aska terutama no. Alvin juga sama tuh udah panjang, udah bekik puasa jadi kayak nggak keurus lu. Udah botak aja ngapa? Ya nggak usah botak-botak banget lah. Udah kayak anjing kok udah ganteng kayak sekuteng ya. Jangan gondrong lu, Pak Guru gondrong, ntar gue sahabat kalian tuh ya, ntar udah keluar ngomong apa lu. Yasin kemana tadi, ngapain sih? Ngamen Pak, kali ngamen ya, ada yang jemput tadi nggak ada emang. Tadi ada besok ya? Gak ada emang.
Oh, ya udah biarin. Kasihan lu. Udah tuh nggak usah aneh-aneh lu. Lu jadiin tuh orangnya masih ada. Nah, iya kan? Itu lu mengikutin kayak Yasin gitu. Mukanya aja nggak ada. Muka bahagia tuh. Aduh, aduh. Udah jangan remehin Allah aja lu. Songong lu jadinya. Ya tuh kasihan banget. Emangnya. Mana tadi? Suma Suma Koro'a kemudian membaca siapa Nabi. Ini pada ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadza, dan sesungguhnya ini jalanku, sirati itu agama Islam, sirati itu jalanku, mustaqiman kali lurus, fattabi'u maka ikutilah olehmu semua hu pada sirati al ayata. Wa qala Sahlun atas turiyu rahimahullah alaikum bil iktida, alaikum wajib atas kalian semua bil iqtidai dengan mengikut Rasul, bil asari wa sunnati dengan asar itu ingat-ingat namanya asar namanya al asar lagi sa itu maksudnya asarus sahabat, tidak peninggalan sahabat itu asar. Kalau sunnahnya Nabi. Pak ini maka sesungguhnya saya akhafu itu takut siapa saya anahu pada sesungguhnya kejadian saya akan datang ankolilin dari waktu yang sebentar apa zaman akan datang zaman nggak lama lagi iza zukiro insanun apa itu saya ankolilin zamanun iza zukiro iza zakaro insanun. Kok begitu sih? Lu begitu juga no? Sayati angkolilin zamanun zikru insanin an-nabiyya zikru insanin ketika bermula menyebutkannya manusia an-nabiyya pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal iktida'a dan mengikut dia dengan Nabi fi jami'i akhwalihi dalam semua keadaan-keadaannya Nabi zammuhu maka mencela siapa orang pada Nabi wa nafaru dan lari siapa orang anhu dari Nabi. Maksudnya akan datang nggak lama lagi zaman ketika zaman tadi disebut akan Nabi zikru insanin anabiyah ketika ada seseorang menyebutkan Nabi dan ada seseorang mengikut kepada Nabi dalam semua hal ikhwalnya maka mereka mencela kepada Nabi lari dari Nabi wa tabarra'u minhu dan tabarra'u itu membebaskan siapa mereka minhu dari Nabi wa azalluhu wa ahanuhu dan menghina siapa mereka dalil itu wa ahanu ya isama ihana juga mencela. Oh iya ntar yang tugas siapa perempuan? Siapa yang ngendaliin makanan? Bunga. Ntar dari Pak Saipul ditanya nih jawab salah satu. Gaglok sih ya. Bilangin ngasuk bang gitu. Lalu capek katanya. Ngasuk gitu. Nah, jangan lu kencang-kencang gue tabokin lu. Mau lagi dagang lu ketawain. Padahal enak lu. Dengerin lu. Kalau sekarang kan kalian enak ya. Saya waktu masih anak-anak dulu. Buka puasa itu tapi dikasih air panas pakai gula
Serius. Nah kan saya anak-anak kan masih zaman nggak kayak sekarang. Makanan macam-macam ada ya nggak? Ya, dulu itu susah makanan-makanan serius. Makanan-makanan begitu itu loh. Namanya wedang tape. Ya itu tape. Tape itu kadang-kadang dikasih santan. Ya muncul kolak begitu dah. Kolak dulu itu pakai tape itu diantaranya. Sekarang aja lu udah nggak kenal kolak. Ya, karena kan jarang kan buka puasa kolak kan. Dulu mah kolak di kampungnya Oden kok ada paling itu masih kolak Don. Ya enggak? Nah, di daerah-daerah itu sama. Lah mungkin di kampungnya Oden masih ada Don. Wedang tape gitu. Oh iya kan? Tuh. Serius. Lu sekarang aja di Bekasi pada belaku ya. Orang kampung mah apa ya sama saya begitu dulu gitu loh. Makanya kasihan udah teraya capek ya udah bang masuk bang ngopi-ngopi gitu kan. Oke, mana tadi ini ngebodar mulu ah. Rahimahullah alaikum bil iktida bil asar wasunnah. Udah tadi. Wakola sahlun aidon innama dhuharat bahwasanya nambah apa al bid'atu bid'ah ala yadi ahli sunnah atas tangannya ahli sunnah li anahum karena sunnah ahli sunnah dhaharuhum itu menambahkan siapa ahli sunnah hum pada mereka wa qawaluhum dan apa namanya qawala ya mereka mengatakan gitu lah, mengkhilah siapa mereka hum pada ahli sunnah tadi lah fadharat maka nampak apa aqawiluhum pendapat-pendapat mereka wa fasad dan apa masyhur apa aqawiluhum fil amati dalam pandangan orang awam fasami'aha maka mendengar ha pada aqawil siapa man orang lam yakun yang tidak ada siapa man itu yasma'u mendengar siapa man ha pada aqawil walau tarokuhum walam yukammiluhum lamata kullu ahadin minhum walau taroku dan jikalau meninggalkan siapa mereka hum pada ahlul sunnah walam yukallimuhum dan tidak mengajak bicara siapa mereka hum pada ahlul sunnah lamata maka mati apa kullu wahidin tiap-tiap satu minhum dari mereka alama fi sadrihi atas hukum fi sadri yang ada dalam hatinya man walam yadhar minhu syai'an walam yadhar dan tidaklah nampak minhu dari man syai'an pada sedikit pun wahamlahu ya wahamalahu dan membawa siapa man pada pendapatnya tadi mafi sadrihi ila qabri kepada kuburnya man fajanibu maka jauhilah olehmu ya ikhwanana hai saudara-saudaraku ahlal bid'ati pada ahli bid'ah wa farru dan larilah kalian semua minhum dari ahlul bid'ah firarakum dengan seperti larinya kalian semua minal asadi dari macan. Ya kalau memang ajaran ada yang kebangetan nyeleweng, ngerti maksudnya? Bertentangan dengan syariat agama. Lebih baik jauhi, gitu loh. Tapi bukan berarti memusuhi budaya, paham gak nih? Nyambung ya? Ini harus lo ingat loh. Kita orang Indonesia harus bangga juga dengan budaya leluhur. Islam datang ke Indonesia bukan untuk mengarabkan Indonesia, bukan untuk meyamankan Indonesia. Apa yang dibangga-banggakan dengan Yaman tandus. Lu mau di sono buluk lama-lama lu. Paham gak? Nyari minum aja susah. Lu biar paham. Sembarangan lu. Wah tapi kan ya udah gak ada tapi-tapian ah. Kalau gue ini nah ribet ah. Ya kan? Jangan salah. Abraha itu orang mana? Raja Abraha.
Yang mau nyerang Ka'bah orang mana? Orang Yaman. Paham? Lah, negerinya namanya Son'a. Sembarangan lu. Makanya bukan berarti bid'ah begini memusuhi ajaran yang ada di Nusantara. Jadi Nusantara udah ada sesaji segala macam, itu keyakinannya masing-masing, nggak usah maki-maki. Paham kan? Begitu loh maksudnya. Wah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak pernah. Alah, so tahu lu. Emang lu pernah ketemu Rasul juga? Nah, kan kagak. Tuh begitu maksudnya. Jadi budaya dengan agama jangan dibenturkan. Gitu loh. Budaya orang Indonesia ya memang seperti ini. Makan-makan sebelum Islam datang selamatan ya udah ada. Ya enggak? Makanya kalau Sutat yang udah meninggal, sahabat Jawas ngaji ada makan-makan nggak berkah. Justru berkat itu ya dari makanan itu. Paham kan? Oh kemarin pernah sebelum mati tuh ceramahnya udah mati orang Karang mah. Ya berunanan itu mah hadiah. Wah dan lain-lain lah. Mana tadi? Wahdharu dan jagalah siapa kalian semua mimujalasatil ghafilina dari bergaul duduk dengan orang-orang yang lalai al-mubtadi'ina yang berbuat bid'ah at-tarikina yang meninggalkan li sunnati terhadap sunnah walahum dan itu bagi mereka semua alamatun bermula ciri-ciri kasiratun yang banyak min a'lumiha itu diantara paling agungnya alamat adamul istiwa. Nah ini perhatikan, tidak rapat, tidak lurus fisolati dalam sholat. Perhatikan kalau ini mah kudu-kudu kita istawu atadilu. Istawu itu maksudnya lurus, istiwa itu maksudnya lurus. Apa maksudnya? Fasolatuhu maka bermula sholatnya ahlul bid'ah mau jatun itu bengkok li'adami tasawi karena tidak adanya kelurusan fisofi dalam sof wakasratul farji dan banyaknya lubang-lubang celah orang sholat banyak kan celah rapet gitu loh wal kholali dan lubang watakot dumur rojuli majunya seseorang watakhuria dan mundurnya seseorang wakala yang watakot dumur rijli dan majunya kaki satu wataakhuriha dan mundurnya kaki yang satu wakala yang seperti itu arijlu asodru bermula dada. Jadi kalau sholat ya tetap yang rapet banget juga enggak. Apalagi kalau sholat terawih rapet banget ya gerah. Paham kan? Tetap lurus, rapet sebatas. Ya jangan sampai ada sop yang kebangetan kosong. Ngerti gak maksudnya? Nah kalau dibikin itu mah apa lu? Tidur. Nyambung nih. Jam berapa? Lah baru 1:30. Oke, wako mana tadi? Wa minha dan itu diantara bid'ah al istihza'u bermula menghina bi ibadillahi sholihin dengan hamba-hamba Allah yang soleh wa dzakirin dan orang yang ahli zikir. Ini kritik buat kita maksudnya. Kalau ada orang baik jangan dihina-hina. Jangan malah diri sendiri ngaku saya ini kan ahli zikir, saya ini ahlul bait, antum nggak boleh ngina. Nah, itu klaim sepihak namanya, paham nggak? Wal amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkar dan orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan yang melarang dari mungkar. Wa min bid'ahihim dan itu diantara bid'ah-bid'ahnya mereka
Ihmalu zikri bermula menganggurkan zikir, wal Qur'ani dan Quran. Zikirnya nggak dikerjakan, Qurannya nggak pernah dibaca. Wal istighol dan sibuk bil jidali dengan debat melulu yuk. Wal ghibati dan ghibah. Wal hadyan itu ya ribut gampangnya. Lah iya. Zikir nggak pernah, baca Quran nggak pernah. Sibuknya adalah sibuk dengan debat. Kalau debat jago. Nah, itu ciri-ciri orang bid'ah, ahli bid'ah. Jangan diikuti. Begitu loh. Makanya kita yang ngaji aja udah. Begitu. Sekali-sekali kalian ikut bahsul masail, debat boleh untuk ujinya nyali, tapi bukan untuk jidal semata-mata tuh. Qala Sufyanu as-Sauriyu, al bid'ah itu bermula bid'ah. Ahabbu itu lebih dicintai ila iblisa kepada iblis. Minal maksiati dari maksiat. Iblis malah lebih senang bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Bid'ah itu terselubung. Sementara maksiat kan jelas bertentangan dengan agama, ya kan? Li'anal maksiata, karena sesungguhnya maksiat itu yutabu minha, bisa ditobati apa minha dari maksiat. Sementara wal bid'ah dan bermula bid'ah la yutabu, itu tidak bisa ditobati apa minha dari bid'ah. Wa qala al-Fudzail rahimahullah, man ahabba sahiba bid'atin, man barang siapa ahabba yang cinta siapa man sahiba bid'atin pada orang yang mempunyai bid'ah, akhbato maka menghancurkan siapa Allah amalahu pada amalnya sahiba bid'atin, amalnya man, wa akhraja dan mengeluarkan siapa Allah nurul islami pada cahaya Islam. Itu sekolahan lu nuris nurul islamnya min qalbihi dari hatinya man. Wa fis sunani dan itu dalam kitab-kitab sunan marfu'an hale berupa hadis marfu, Allahu begitu fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan min ba'di. Allahu bermula Allah fi ashabi dalam sahabat-sahabatku, la kalau enggak Allah demi Allah kali ya. Fi ashabi dalam sahabat-sahabatku, la tattakhidhuhum gharadan min ba'di. La tattakhidhuhum, jangan menjadikan siapa kalian semua hum pada ashabi gharadan pada tujuan min ba'di dari sesudahku. Faman akhabbahum fabihubbi uhibbuhum. Faman maka barang siapa ahabba yang cinta siapa man, ya bunga udah ngantuk. Nggak. Hum pada ashabi fabihubbi, maka dengan sebab cintaku uhibbu, cinta siapa saya hum pada mereka. Apa tadi pagi udah pada molor semua loh, ya enggak? Terus lu dari tadi pagi ngapain emang? Alvin. Lah iya. Kalau ingat-ingat kalau habis ngaji kotor begitu ya nggak malu-maluin. Itu kan dari kemarin ada santri majinget itu nggak lu sapuin. Nggak usah disuruh mulu terus ingat-ingat. Rio, kalau ngambil gelas apa tuh ngerti? Langsung diberesin. Nggak lu bawa makanan lu minum di sono, ada saya main tinggal aja. Lagu-lagu apa begitu? Waman abghadahum fabibughdhi ubghiduhum. Waman dan barang siapa abghadha yang membuat marah siapa manhum pada ashabi fabibughdhi, maka dengan murkaku ubghiduhum membuat marah siapa saya hum pada ashabi. Waman adzahum faqad adzani. Waman dan barang siapa adza yang menyakiti siapa manhum pada ashabi faqad adzani. Itu nggak boleh
maka betul-betul menyakiti siapa man padaku. Waman azani, dan barang siapa ada yang menyakiti siapa man padaku, faqad adzallaha. Waman adzallaha, dan barang siapa ada menyakiti siapa man Allah pada Allah, fayusiku ayyakhudahu, maka hampir-hampir siapa Allah ayyakhudah, itu bahwa menyiksa siapa Allah, dekat maksudnya, dekat penyiksaannya pada man. Itu diingat-ingat yusiku kan, ausaka yusiku apa no? Pin. Mundiri. Pri. Af'al muqarrabah lah. Asa karo ihlaulako. Apa lu Dan? Lu jewer Pin. Masa ngeledek sama Kevin Oden ya? Emang lu apa Dan? Lah iya, Kevin nggak bisa baca, diketawain sama Oden. La ilaha illallah Dan. Lah mending lu bisa. Lah iya, karo ihlaulako, ya kan? Itu namanya af'al muqarrabah. Wa qala sayyidi, nyampe itulah, yang sedikit lagi lah. Saya kok memanasin mobil lah. Dan telah berkata siapa sayyidi tuanku Abdul Qadiri Al-Jailani, qaddasallahu sirrahu fi kitabil ghanimah itu. Ghaniyah ya. Fi kitabil ghaniyah. Dalam kitab masa ghaniyah. Ya udah enggak apa-apa. Fa'alal mukmini, maka atas orang mukmin, maka wajib atas orang mukmin ittiba'u sunnati, bermula mengikuti sunnah wal jamaah. Nah, sunnah itu apa? Dengerin kong. Dengerin lu pang, kupang peyang ini daplek lu. Artiin. Fa'alal mukmin ittiba'u sunnah wal jamaah. Fas sunnah itu maka bermula sunnah. Ma itu ajaran. Sana yang menyontohkan pada ma, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wal Jamaah itu, dan bermula maknanya jamaah. Ma itu hukum. Ittafaqo yang sepakat ahli atas ma, siapa ashabuhu, sahabat-sahabatnya Rasul radhiyallahu anhum ajmain. Fi khilafatil a'immati, dalam pergantian para imam al-arba'ati yang 4. Makanya khulafaur rasyidin, khilafah itu kan sekaligus imamah. Al-arba'ati yang 4, al-khulafair rasyidina, yaitu pengganti-pengganti ar-rasyidina yang mendapat petunjuk, al-mahdiyina yang diberi petunjuk. Tuh. Kenapa jamaah disepakati oleh sahabat-sahabatnya Rasul dalam menggantikan kepemimpinan a'imah, khilafatil a'imah, itu kan pergantian kepemimpinan al-arba yang 4, yaitu yang menjadi al-khulafaur rasyidin. Wa alla yukasiro, dan bahwa tidak mau berbanyak siapa ahlul bid'ah, wala yujanihim, dan tidak mendekatihim pada mereka, wala yaslumu, dan tidak selamat siapa alaihim atas ahlul bid'ah. Li'anal Imam Ahmad, karena sesungguhnya Imam Ahmad qala, man salima ala sahibi bid'atin faqad uhibbuhu. Man barang siapa salima yang bisa selamat siapa man ala sahibi bid'atin, atas orang yang bid'ah, faqad ahabbahu, maka betul-betul mencintai siapa, faqad uhibbuhu, maka betul-betul mencintai siapa saya pada man. Liqauli, karena sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afsu, sebarkanlah olehmu semua assalamu pada salam bainakum. Tahabu, maka jadi bercinta kasih siapa kalian. Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu menimbulkan kasih sayang. Cuman datang pelencur, diem aja tuh, salam kagak. Wah,
meriang nih badan nih. Wala yujalisuhum wala ya'zihim wala yuhanni'uhum fil ayat. Wala yujalisu, dan tidak duduk siapa mereka dia hum pada mereka. Wala yu'azzihim, dan jangan takziah siapa orang hu pada mereka. Kok begitu sih? Wala yujali, ya kan kalau afsus salam bainakum tahab bukan enak. Terus wala yujali suhum, itu ya itu kemana judulnya gitu loh. Kadang-kadang mah ngawur penulis mah. Wala yuhanni'uhum, dan jangan memberi ucapan selamat siapa orang hum pada ahlul bid'ah fil ayati wa awqati surur, dan waktu-waktu senang. Wala yusolli alaihim idza matu, dan jangan mensolatkan siapa orang alaihim atas ahlul bid'ah idza matu, apabila mati siapa mereka. Wala apa itu? Yutarjimu, benar itu? Apa yurohimu? Nah. Wala irtahama yarta wala yutarhimu, dan jangan saling mengasihi alaihim atas ahlul bid'ah. Idza dzukiru, apabila disebutkan siapa mereka. Maksudnya wala yutarhamu itu rahimahullah, ngerti gak? Dan jangan mendoakan rahmat. Mereka disebut itu kan rahimahullah kan gitu. Atau kalau ini kadang-kadang radhiyallahu itu irtahama yartahimu, irtahama tarhama yutarhimu, ya tarohama ya tarohamu gitu loh. Wala ya tarohamu gitu loh. Bal yubayinuhum, bahkan menjelaskan siapa orang hum pada mereka. Wa yu'ajihim, menjelaskan permusuhan fillahi azza wa jalla muhtasiban, hal yang mengharap bidzalika sawab, bidzalika dengan itu semua as-sawab al-jazira al-ajrul kasiro. Waruya, dan diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah pokoknya tulisan ini mah ngawur, ada banyak-banyak yang salah. Memang beli kitab ya harus diteliti dulu kali ya. Man nadhara ila sahibi bid'atin faghdhan lahu fillah. Man, barang siapa nadhara, yang memandang siapa man ila sahibi bid'atin, pada orang pelaku bid'ah, faghdhan, karena murka lahu kepada ahlul bid'ah, sahibu bid'ah, fillahi, kepada Allah, mala'a, kalau enggak mulia maka dipenuhi apa qalbu, hatinya man, amnan, pada rasa aman, wa imanan. Waman, dan barang siapa intaharo, yang membentak siapa man sahiba bid'atin, pada yang mempunyai bid'ah, aminah, maka memberi rasa aman hu pada man siapa Allah yaumal fazail akbari, dalam hari kaget al akbari yang besar. Itu ada wau, ada hak, udah salah aja udah. Lu ada no akbaruhu, itu kan salah itu. Paham nggak? Buang. Makanya nggak jelas ini tulisan serius. Kalau yang baca nggak, aduh, kalau yang baca kalian mah bisa. Itu kan yaumal fazail akbaruhu. Lu coba lihat, no, bukan gua ngarang cerita. Lah iya kan? Wau dan haknya itu lu buang. Gitu loh, paham nggak? Kalau yang baca bocah yang nggak pengalaman belas, nambah nggak karuan maknanya. Wah, tulisannya begitu kok, ya nggak salah sih. Lah iya kan? Waduh, bener menyesatkan ini kitab nih. Maksudnya untuk penulisnya, waman, dan barang siapa istahqoro, yang menghina siapa man sahiba bid'atin, pada yang mempunyai bid'ah, itu salah, wajar lah itu, bid'atin kurang titik. Masih mending kalau begitu mah. Rafa'ahu wa fil jannati,
maka mengangkat pada orang siapa Allah dalam surga mi'ata darajatin dengan 100 derajat. Waman laqiyahu bil bisari apa bil basari no? Bil basar. Waman dan barang siapa laqiya yang bertemu siapa manhu pada sohibu bid'atin bil masa bil basari bil bisri dengan kabar gembira itu loh. Au bima atau dengan sesuatu yasaro yang membuat mudah apa mau pada ahlu bid'ah faqad istakhaffa, maka betul-betul telah menghina siapa man bima anzalallahu ta'ala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma zakaro kemudian menyebutkan siapa nabi asya'a, masa nabi orang lah, asya pada beberapa perkara, wakola rawaya beberapa riwayat anil fuzel, summa dzakara asya'a wakola riwaya rawaya anil fuzel. Wa idza alima Allahu azza wa jalla, dan apabila mengetahui siapa Allah min rajulin dari seorang laki-laki anahu mubghidun, pada sesungguhnya rajul itu mubghidun marah li sahibi bid'atin terhadap yang orang yang mempunyai bid'ah, rojau itu maka mengharap siapa saya ayyaghfira lahu, pada bahwasanya mengampuni siapa rajul lahu kepada sahibu bid'ah. Wa in qalla amaluhu, dan sekalipun sedikit apa amaluhu amalnya rajul sahibu bid'ah. Wa idza ra'aita, dan apabila melihat siapa kamu mubtazian pada orang yang ahli bid'ah fitoriki di jalan-jalan, fakhud maka ambillah kamu torikon pada jalan akhor yang lain. Wah, kamu lihat sono ada pelaku bid'ah nyari tempat yang lain, kena sial lu. Mendoktrin begitu kan nggak baik sebenarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhdasa khadasan, barang siapa yang membuat baru apa man khadasan pada hadas ya, perbuatan yang baru, awa atau mengungsikan siapa man muhdasan pada kalau enggak muhdisan pada orang pelaku bid'ah yang membuat sesuatu yang baru, itu maksudnya muhdis, fa'alaihi maka itu atas man laknatullahi bermula laknat Allah wal malaikati wan nasi ajmain. Layak baru yang tidak menerima siapa Allah minhu dari man sorofan pada bendaya gunaan wala adlan, yakni bisorfi al faridota al faridota pada ibadah sorfan, maksudnya al faridota ibadah fardu. Dulu diam lu. Mau tadi ada yang mau datang, kalian ngasih duit. Amin. Oh, ngambil ya pelit baru, no, April udah bayar 300, habisnya belum. Kalau ambil duit, no, habis duit gua. Mana tadi? Ini gara-gara April nih. Wah, yakni bisorfi al faridota. Layak balu kau minum sorfan wala adlan
maksudnya sorfan pada ibadah fardu, wala adlan dan tidak ibadah sunnah. Wa anhu dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man iqtada bi fa huwa minni wa man raghiba an sunnati fa laysa minni. Man barang siapa iktada yang mengikut siapa man bi kepadaku, fa huwa maka bermula man itu minni dariku. Wa man dan barang siapa raghiba yang benci siapa man al sunnati dari sunnahku, dilihat kitab lo, ngapain pototin gua lu? Jewer Dre. Nah iya udah lihat kitabnya. Ya apa? Batuk. Siti batuk. Nah, dan yang ingin saya Bitri. Siapa? Falaisa maka tidaklah ada siapa man itu mini dariku. Udah titik. Khotimatul majlis. Min a'zami sunanihi itu di antara paling besarnya sunnahnya Nabi. Kalau tadi bid'ah, sekarang membahas sunnahnya Nabi itu apa? Dengerin. Toharatul qulub, bermula bersihnya hati. Artinya bersih minal ghossi dari nipu. Dan dari orang nipu mulu. Wal khasadi khasud. Wasairil uyub dan semua aib cacat-cacat. Wahiyya min a'zamil ibadat. Dan bermula taharatul qulub itu min a'zamil ibadat wal qurubat, paling agungnya ibadah dan amal-amal yang mendekatkan Allah. Wabiha yunalu arfa'ud darajat, dan dengan apa tadi taharatul qulub yunalu bisa diraih apa arfa'ud darajat, paling mulianya derajat-derajat. Tuh, jadi membersihkan hati dari dongkol, hasud. Lu paham gak maksudnya? Itu nanti akan mengantarkan seseorang pada derajat yang tinggi. Wa dalilu dan bermula dalilnya alai atas ini yunalu biha arfa'ud darajat. Ma itu hadis rawa yang meriwayatkan pada ma siapa At-Tirmidzi annahu qala annahu sunni At-Tirmidzi qala sallallahu alaihi wasallam li Anasin radhiyallahu an, ya bunayya, hai anak kesayanganku. Itu harokatin ya bunayya in qadarta, jika mampu siapa kamu antus biha, pada bahwa masuk subuh siapa kamu, waktu sia masuk waktu sore siapa kamu, walaisa hali tidak ada fi qalbika itu dalam hatimu apa ghassun li akadin, dengki li akadin kepada seseorang, fa'al lakukan. Kalau memungkinkan kamu pagi sore nggak ada sepil ke orang, lakukan. Sumakola ya bunaya wadzalika min sunnati, dan bermula itu nggak ada kedengkian, min sunnati itu jadi sunnahku. Waman akhabba sunnati faqad akhabbani, dan barang siapa akhabba cinta sunnati pada sunnahku faqad akhabbani. Waman akhabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa akhabba yang cinta ini padaku, karena maka ada siapa man itu ma'i bersamaku fil yaumal qiyamah fil jannati di surga. Amal sallallahu wa iyyakum ala sunnati. Mudah-mudahan mematikan pada kita siapa Allah. Ya udah mati lu duluan. Kan mudah-mudahan Allah mematikan kita. Lu kan amin, udah mati duluan nggak apa-apa. Iya kan? Nah kalau ala sunnati, nah baru selesai doa. Ala sunnati atas sunnahnya Rasul baru amin. Ya Allah matikanlah saya mengikuti sunnahnya Rasul. Bukan? Ya Allah matikanlah saya, amin. Lah mati duluan lu. Ya enggak? Lah kan belum kelar doanya. Barangan. Oke, al-majlisut tasik wal sunnah ntar. Jadi 29 ya. Wah, 29 30. Ini banyak enggak? Woi, banyak juga lah.
8 berapa tadi? 88 ya. Tadi mulai 87 ya. Ya, 2 halaman lah. Oke, ntar habis asar taruhlah dapat sampai 90 dah. 90 atas gak apa-apa. Nah, udah 91 ntar sampailah halaman cepek. Pokoknya target, pokoknya ngegas, pokoknya khatam, khatam lah ini ya, biar nanti kalau habis lebaran ya fokus ngaji kitab standar. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.